Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Hopefully you are always fine. Today we are going to learn English about dirty versus clean. Nah, hari ini Bu Lesti akan menjelaskan tentang dirty versus clean. Before we begin, let's review the lesson from last week. Nah, sebelum memulai ke materinya, Bu Lesti akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran di minggu kemarin. Do you remember? Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang body hygiene, yaitu kebersihan tubuh. Nah, di minggu kemarin yaitu tentang body hygiene, Bu Lesti membahas dua topik. Yang pertama tentang anggota tubuh, ya. Dan yang kedua yaitu tentang body hygiene, kebersihan tubuh. Nah, body hygiene yaitu terdiri dari apa saja yang Bu Lesti sudah jelaskan? Number 1, brush your teeth. Number 2, wash your hands. Number 3, wash your face. And the last, number 4, comb your hair. Ya, masih ingat? Do you remember? Oke, ingat ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan yaitu tentang dirty versus clean. Nah, sebelum ke pembahasan, Bu Lesti juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui penjelasan dari Bu Guru, Ananda semuanya harus sudah mengetahui perbedaan antara dirty and clean dengan benar dan tepat. Nanti Bu Lesti akan menjelaskan arti dari dirty dan akan menjelaskan arti dari clean dan akan memberikan contoh dari keduanya. Jadi nanti Ananda setelah mendengarkan dari penjelasan Bu Lesti ini, Ananda sudah bisa membedakan arti dirty dan clean. Oke? Nah, mari kita mulai memasuki ke materi. Nah, di sini ada let's remember. Mari kita mengingat. Nah, Bu Lesti mempunyai beberapa gambar nih. Nah, yang pertama ada gambar tangan, yang kedua ada gambar kaki, ketiga ada gambar wajah, dan keempat ada gambar rambut. Nah, Bu Lesti akan bertanya ke Ananda semuanya, masih ingat tidak bahasa Inggris dari gambar-gambar yang Bu Lesti cantumkan ini? Coba Bu Lesti kasih waktu 5 detik Ananda untuk menyebutkan bahasa Inggris dari masing-masing gambar yang Bu Lesti cantumkan ini ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Sudah ya. Jadi di sini ada gambar tangan yaitu bahasa Inggrisnya hands ya, di belakangnya ada huruf S. Kenapa ada huruf S? Karena di situ terdapat dua tangan. Ya, jadi artinya jamak. Jamak itu lebih dari satu. Jadi ada huruf S di belakangnya. Jadi pengucapannya, pelafalannya yaitu hands, ya. Dan yang kedua, di sini ada gambar kaki. Kaki dalam bahasa Inggris yaitu foot. Nah, foot di sini yaitu bahasa Inggrisnya untuk satu kaki. Nah, karena di sini di gambar yang Bu Lesti cantumkan terdiri dua kaki, ya, lebih dari satu, kakinya ada dua, maka bahasa Inggrisnya yaitu jadi feet, ya. Di sini bahasa Inggrisnya feet, jadi foot yang penulisannya F O T diganti menggunakan huruf I atau E dalam bahasa Indonesia. Oke. Dan yang ketiga, di sini ada gambar wajah. Coba wajah bahasa Inggrisnya apa? Yaitu face. Oke, good. Dan yang terakhir yaitu gambar rambut, bahasa Inggrisnya hair. Oke, tepat sekali. Nah, ini Bu Lesti mengingatkan beberapa anggota tubuh yang akan nanti juga Bu Lesti bahas di materi sekarang, yaitu dirty versus clean. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada perintahnya look at the picture.
Lihatlah gambar. There are two pictures. Ada dua gambar. Coba dilihat gambarnya baik-baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang bisa Ananda pilih. Which one is dirty? Which one is clean? Pilih salah satu gambar yang dirty. Dirty in Indonesia is kotor. And clean in Indonesia is bersih. Coba manakah gambar yang kotor dan manakah gambar yang bersih? Ya, picture number 1 is dirty. Picture number 2 is clean. Ya, jadi gambar yang pertama yaitu yang kotor, dirty. Gambar yang kedua yaitu yang bersih atau clean dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita mulai ke materi selanjutnya. Nah, sekarang di sini ada dirty versus clean. Nah, Bu Leslie mencantumkan artinya nih di sini. Tadi dirty in Indonesia is kotor atau dirty means kotor. Nah, contohnya di sini ada dirty hands, tangan yang kotor, ya. Ananda bisa melihatnya di buku paket Open Your Book on page 30, buku paket halaman 30. Nah, jadi dirty itu artinya kotor. Dan adapun untuk clean yaitu means artinya bersih. Oke? Contohnya misalnya clean hands yaitu tangan yang bersih. Nah, boleh saya akan mencantumkan contohnya lagi nih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu hands, ya. Tadi yang anggota tubuhnya yang pertama yaitu hands. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama gambar kotor. Nah, gambar kotor ini, tangan yang kotor ini, bahasa Inggrisnya apa jadinya? Jadinya dirty hands. Nah, gambar yang kedua yaitu gambar yang bersih atau tangan yang bersih. Jadi bahasa Inggrisnya yaitu clean hands. Nah, gambar yang pertama yaitu tangan kotor. Biar tangannya menjadi bersih, maka harus mencuci tangan atau dalam bahasa Inggris yaitu wash your hand atau wash my hand. Kalau your berarti tanganmu, ya, mencuci tanganmu. Kalau wash my hand berarti mencuci tanganku atau tangan saya. Nah, untuk penempatannya yaitu harus kata sifat terlebih dahulu baru kata bendanya. Nah, kata sifatnya yang mana, Bu Leslie? Kata sifatnya yaitu dirty atau clean. Itu termasuk kata sifat. Dan untuk kata bendanya yaitu hands. Nah, itu kata bendanya atau anggota tubuh lainnya, ya. Nah, contoh yang kedua, Bu Leslie akan memberikan contoh yang kedua. Nah, di sini ada kata face. Nah, face ini merupakan kata sifat atau kata benda? Kata benda. Jadi, di sini ada gambar yang pertama wajah yang kotor atau muka yang kotor. Nah, maka penempatan yang terlebih dahulu yaitu kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Apa kata sifatnya? Yaitu dirty. Nah, pertama berarti ada kata dirty dan ditambahi dengan kata benda yaitu face, ya. Jadi a dirty face, wajah yang kotor. Nah, wajah yang kotor ini agar wajahnya kembali bersih maka harus mencuci muka atau mencuci wajahnya, ya. In English is wash your face, mencuci wajah kamu, atau wash my face, mencuci wajahku. Nah, maka wajahnya kembali bersih, yang asalnya kotor maka menjadi bersih. Dalam bahasa Inggris, wajah yang bersih yaitu a clean face. Ya, jadi ingat, kata sifat dulu yang terlebih dahulu yaitu clean, dan yang keduanya baru kata bendanya yaitu face.
Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, di sini di contoh yang ketiga yaitu feet, ya, kaki. Bukan foot. Kenapa? Karena kita mempunyai 2 kaki, ya. Kalau foot itu untuk 1 kaki. Kalau 2 kaki berarti menggunakan kata feet. Seperti yang Bu Lestri tadi jelaskan di awal, ya. Oke. Nah, yang pertama, Bu Lestri mempunyai gambar kaki yang kotor. In English is dirty feet. Good. Nah, kaki yang kotor itu pengen menjadi bersih kakinya, maka harus mencuci kakimu atau mencuci kakiku. In English is wash your feet or wash my feet. Mencuci kaki kamu atau mencuci kaki saya. Oke? Nah, setelah mencuci kaki, maka kakinya kembali bersih. Ya, jadi in English is kaki yang bersih, bahasa Inggrisnya apa? Kata sifat dulu terlebih dahulu. Apa yang kata sifatnya? Clean, good. Kata bendanya? Feet. Oke, jadi clean feet. Ya, kaki yang bersih. Ngerti? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, Bu Lestri mempunyai gambar hair, rambut. Hair ini yaitu kata benda, rambut. Nah, di sini gambar yang pertama ada rambut yang kotor oleh ketombe. Nah, gambar yang pertama yaitu rambut yang kotor. Nah, rambut yang kotor ini yaitu penuh dengan ketombe. Jadi kalau rambut yang kotor in English is, kata sifat dulu terlebih dahulu. Apa kata sifatnya? Dirty. Dan kata bendanya apa? Hair. Ya, jadi digabungin dirty hair. Artinya rambut yang kotor. Tepat sekali. Nah, rambut kita pengen kembali bersih agar ketombenya hilang. Maka kita harus mencuci rambutnya, ya. Yaitu in English is wash my hair atau wash your hair, mencuci rambut kamu, atau wash my hair, mencuci rambut saya. Nah, tadi rambutnya sudah dicuci, maka rambutnya kembali bersih. Jadi in English is, rambut yang bersih in English is, coba kata sifat dulu terlebih dahulu. Apa kata sifatnya? Clean, good. Dan kata bendanya apa? Hair, good. Jadi kalau digabungin, clean hair artinya rambut yang bersih. Oke, that's right, good. Nah, Ananda sudah mengerti ya perbedaan dari dirty dan clean. Oke? Nah, sekarang Bu Lestri akan memberikan latihan soal. Di sini Bu Lestri memberikan latihan soalnya yaitu 5. Dan perintahnya yaitu fill in the blank below with the right answer. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, yang pertama di sini ada gambar sedang mencuci rambut. Nah, tadi mencuci rambut in English is apa? Oke, sudah tahu ya? Boleh dijawab di buku tulisnya. Dan yang kedua, di sini ada gambar wajah yang kotor. Nah, wajah yang kotor in English is, ingat, kata sifat dulu ya yang ditulis, baru nanti kata bendanya. Oke, bisa? Bisa ya? Dan yang ketiga, di sini ada gambar sedang mencuci wajah. Nah, mencuci wajah in English is apa mencuci wajah bahasa Inggrisnya? Oke. Dan yang keempat yaitu sedang mencuci tangan. Nah, mencuci tangan tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Ditulis ya. Dan terakhir, the last number 5, yaitu ada gambar tangan yang kotor. Nah, tangan yang kotor tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Ingat,
Untuk penulisannya, kata sifat terlebih dahulu, baru kata bendanya. Mengerti? Mengerti ya Ananda semuanya? Oke. Alright, that's all for our learning today. Oke, sudah selesai untuk hari ini. Itu semua pembelajaran untuk hari ini yang barusan sebutkan. Yaitu yang pertama kita membahas tentang arti dari dirty and clean. Dirty dan clean. Dan yang kedua, Bu Lesti memberikan contoh beberapa kata yaitu dari dirty dan clean, ya. Oke. Apabila Ananda mempunyai pertanyaan belum jelas dengan apa yang Bu Lesti sampaikan hari ini, Ananda boleh meminta bantuan ayah bundanya untuk menghubungi ibu, menanyakan ke ibu melalui via WhatsApp. Insya Allah nanti ibu jawab. Thanks for your attention today. Goodbye and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.